Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah, jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis, Pemetaan Penduduk menggunakan metode Personal Extreme Programming, studi kasus di Desa Oro-Oro Ombo. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini ada 5 poin yang saya ambil, yaitu pencatatan data penduduk, sarana prasarana dan luas wilayah, terus proses pencatatan data penduduk yang masih manual, selanjutnya petugas yang melakukan pendataan kerap mengalami kendala dikarenakan data tidak dapat dibaca. Selanjutnya hasil laporan yang kerap terjadi seperti kehilangan data penduduk atau file yang korup atau hilang. Terakhir, sulit melihat informasi di Desa Oro-Oro Ombo. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pemetaan penduduk di Desa Oro-Oro Ombo, bagaimana melakukan pengujian terhadap sistem informasi pemetaan di Desa Oro-Oro Ombo. Tujuan dari penelitian ini membuat suatu sistem informasi pemetaan penduduk dengan menerapkan personal extreme programming untuk mengumpulkan kebutuhan dari sistem dengan melakukan pendekatan terhadap objek yang diteliti. Yang kedua, melakukan pengujian sistem secara black box atau menguji fungsional dari sistem dan user apakah sudah sesuai dengan kebutuhan. Cakupan masalah dari penelitian ini pencarian informasi dengan cara melakukan wawancara kepada stakeholder dan observasi untuk melihat proses kerja yang ada di instansi terkait untuk memperoleh data yang valid. Sistem ini memiliki 4 rule atau hak akses, yaitu penduduk sebagai user untuk menjalankan proses, terus staf desa sebagai admin guna mengontrol pendataan pada setiap data yang update, terus selanjutnya kepala staf memonitoring pekerjaan staf dan super admin guna menentukan hak akses. Yang ketiga, fitur yang dikembangkan berfokus pada sistem informasi di Desa Oro-Oro Ombo. Penelitian terdahulu ini saya mengambil ada 3, yaitu yang pertama ada Dewira Trisya Putra dan Kadris, itu pada 2018 dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sarana Prasarana Departemen Agama Kota Sungai Penuh berbasis web. Terus yang kedua, Warjiono, Sofian Aji dan Tri Indah, itu pada tahun 2019 dengan judul Sistem Informasi Geografis Pemetaan Bencana Alam Kota Brebes menggunakan metode Personal Extreme Programming. Yang ketiga itu ada Irmawati Carolina dan Arif Rusman, itu pada tahun 2019 dengan judul Penerapan Extreme Programming pada Sistem Informasi Penjualan Pakaian Berbasis Web. Metode yang diterapkan di sini yaitu dimulai dari identifikasi masalah, yaitu tadi dengan melakukan observasi dan wawancara kepada staf desa untuk mengetahui cara kerjanya di sana. Terus yang selanjutnya itu studi literatur. Studi literatur itu kajian pustaka dan penelitian terdahulu, itu untuk sebagai pendukung dari penelitian ini. Selanjutnya itu penerapan PXP-nya. Nah, di sini maka penerapan metode PXP-nya itu ada beberapa alur. Yang terakhir yaitu laporan. Ini gambaran dari penerapan metode Personal Extreme Programming, yaitu tahap pertama dari requirement, ada planning, iteration, initiation, terus design, implementation, terus system testing dan retrospective. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, di tahap requirement itu melakukan proses pengumpulan kebutuhan. Terus dilanjutkan dengan pengumpulan kebutuhan dilakukan dengan cara metode wawancara. Dilanjutkan dengan kebutuhan yang telah didapat. Selanjutnya akan dijabarkan dengan membuat user story.
Selanjutnya user story yang didapat kemudian akan dimasukkan ke dalam user story card. Yang kedua itu ada planning. Pada tahap planning ini peneliti menentukan nilai story point pada setiap user untuk menentukan waktu pekerjaan. Selanjutnya dilakukan dengan penentuan prioritas kebutuhan berdasarkan daftar user story yang didapat. Selanjutnya mengurutkan user story berdasarkan prioritas yang sudah ditentukan dan menentukan daftar rilis planning untuk menentukan jumlah user story di setiap iterasi. Selanjutnya ada iteration development. Tahap ini development dilakukan berulang sesuai dengan iterasi yang sudah ditentukan pada release planning. Tahap yang dilakukan pada iteration development meliputi iteration, initialization, design, implementation, system testing, dan retrospective. Selanjutnya dilanjutkan dengan iteration initialization. Pada tahap ini dilakukan pemilihan tugas berdasarkan user story yang telah terdapat pada tiap iterasi. Terus user story dikerjakan berdasarkan urutan must have, should have, could have, dan won't have. Daftar tugas pada setiap iterasi tergantung pada penentuan jumlah user story di setiap iterasi yang ditentukan pada release planning. Terus desain. Pada tahap ini dibuat desain database sesuai dengan user story yang ada pada setiap iterasi. Selanjutnya pada tahap ini dilakukan desain tampilan sistem atau prototype sesuai user story yang akan dirancang. Selanjutnya dilanjutkan dengan implementation. Pada tahap ini dilakukan proses implementasi sistem menggunakan test driven development dengan framework Laravel. Pada TDD terdapat siklus pengembangan yaitu unit testing, kode, dan refaktor. Unit testing dibuat terlebih dahulu untuk menguji tiap fungsi, melengkapi kode program sesuai dengan user story. Refaktor dilakukan jika ada kode program yang dirasa perlu dilakukan atau dilakukan optimasi. Selanjutnya ada sistem testing. Pada proses ini pengajuan sistem dilakukan. Pengujian dilakukan menggunakan user acceptance test atau UAT. Dibuatkan tabel pengujian apakah fitur sesuai dengan kebutuhan klien. Itu bisa untuk tes UAT-nya terdapat pada tabel di samping ini. Ini halaman sistem testing untuk halaman login. Nah, di sini kebetulan sudah sesuai, jadi tinggal masukkan username sama password untuk masuk ke web dashboardnya. Terus yang terakhir yaitu retrospective. Proses menandakan akhir dari suatu iterasi, dilakukan verifikasi estimasi waktu pekerjaan dengan rilis waktu pekerjaan. Setelah selesai maka kembali ke tahap iteration initialization untuk dilanjutkan pada proses iterasi berikutnya. Inilah tabel gambaran iterasinya. Untuk kesimpulan, penelitian ini relatif baru dilakukan jika dilihat dari metode yang dilakukan dan diajukan. Sistem informasi ini dapat mempermudah staf desa Oro-Oro Ombo dalam melakukan controlling pada setiap saat dari manapun, yaitu dari proses yang awalnya manual menjadi sebuah sistem informasi sehingga mempercepat kinerja pengguna dalam proses pendataan penduduk, luas wilayah dan sarana prasarana di desa Oro-Oro Ombo. Keluaran output dari sistem informasi pengolahan data penduduk dapat menghasilkan sebuah web atau tampilan peta dengan yang diharapkan seperti tampilan sebuah web dan mudah diakses di mana saja. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.